Berhati-hatilah supaya tidak terjatuh. 1 Korintus 10 ayat 6 dan 7a. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka. Kenyataan bahwa seorang dapat ditebus, mendapat bagian dalam kasih karunia ilahi, namun akhirnya ditolak oleh Tuhan karena tingkah lakunya yang jahat, dijelaskan dengan contoh-contoh dari pengalaman bangsa Israel dalam 1 Korintus 10 ayat 1-12. Orang Israel telah mengalami kasih karunia Tuhan dalam peristiwa keluaran. Mereka telah dibebaskan dari perbudakan, dibaptis, dan dipelihara oleh Tuhan di padang gurun, mengalami persekutuan yang erat dengan Kristus. Kendati pun berkat-berkat rohani ini, mereka gagal untuk menyenangkan Tuhan, sehingga mereka dibinasakan olehnya di padang gurun. Mereka kehilangan hak sebagai umat pilihan dan tidak dapat memasuki tanah perjanjian. Maksud Paulus inilah, sama seperti Tuhan tidak membiarkan penyembahan berhala, dosa, dan kebejatan Israel, demikianlah Ia tidak akan membiarkan dosa orang percaya yang hidup di bawah perjanjian yang baru. Hukuman Tuhan yang dahsyat atas orang Israel yang tidak taat menjadi contoh dan peringatan bagi mereka yang berada di bawah perjanjian yang baru agar jangan menginginkan hal-hal yang jahat. Paulus memperingatkan jemaat Korintus bahwa jika mereka mengulangi ketidaksetiaan Israel, mereka juga akan menerima hukuman Tuhan dan tidak akan masuk tempat surgawi yang dijanjikan. Sejarah hukuman Tuhan atas umatnya telah dituliskan dalam Alkitab untuk memberi mereka yang hidup dalam perjanjian baru peringatan cukup terhadap perbuatan dosa dan jatuh dari kasih karunia. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Semoga Tuhan Yesus memberkati.